Ya, oke. Ya, jadi eh, kalau di parasit ini ya terus terang waktunya kurang sebetulnya ya, karena yang dibahas itu banyak sekali dan terutama kalau penyakit ini kompleks sebetulnya ketimbang yang ini yang apa namanya logi kemarin ya parasitologi. Nah ini sekarang kita itu menjadi kenal dengan istilah departemen, yaitu sudah masing-masing menjadi divisi, berubah berubah struktural gitu ya, berubah struktural. Nah kan ada 9 kemarin ya, anatomi, patologi dan lain-lain termasuk parasit ini, parasitologi itu kita semua menjadi divisi ya di bawah naungan dalam satu departemen. Jadi departemennya FKH sekarang satu ya. Jadi biar kalian tahu infonya juga. Cuman ada satu yaitu departemen ini ilmu kedokteran hewan. Ilmu kedokteran hewan yang membawai 9 divisi. Ya. Salah satunya divisi parasitologi veteriner. Nah itu, jadi apa namanya secara struktural berubah ya, dan menjadi satu kesatuan departemen tadi. Tapi divisinya tetap ada. Jadi artinya keilmuan bidang keilmuan secara spesifiknya tetap di masing-masing divisi gitu ya. Oke, sekarang topik pertama ini trematodosis. Oh ya, ini ya apa bedanya dengan yang lalu ya, yang basicnya parasitologi itu selain materi poin atau bobot SKS. Jadi kalau parasitologi semester lalu itu bobot SKS-nya cuma dua, ya dua SKS. Jadi satu kuliah dan satu praktikum. Ya. Pembagiannya seperti itu. Tapi kalau yang penyakit ini tiga ya. Jadi dua SKS di kuliah dan satu SKS di praktikum. Nah, jadi bobotnya lebih ini lebih tinggi atau lebih besar sehingga kalau ya harapannya kalau dapat ini ya dapat A gitu ya itu ya lumayan membantu ya menaikkan poin IP kumulatif kan gitu ya. Nah mungkin kalian sudah ini kan sudah melihat hasil penilaian yang semester lalu juga ya jadi memang saya tetap seperti semester kemarin ya. Jadi di parasitologi tidak ada ini ya, tidak ada pengurangan maupun penambahan. Ya. Pengurangan mungkin ada ya kalau contohnya misalkan ada yang berbuat curang ya atau cheating pas pelaksanaan ujian itu ada pengurangan nilai dari kami. Tapi kalau penambahan tidak ada. Nah intinya adalah ya nilai yang kalian dapat itu ya itu gitu loh apa adanya. Ya jadi tuh, cuman kembali lagi ini saya sampaikan karena sistemnya apa adanya gitu ya. Jadi kalau memang kalian dapat dapat ini full nilai maksimal 100 ya ya 100 saya tulis 100 apa adanya. Ya kan kemarin beberapa mungkin sudah melihat rinciannya gitu. Ada enggak satu dua ya ada beberapa juga yang dapat 100 gitu ya nilai sempurna atau maksimal ya saya tulis itu kalau memang ini ya apa namanya bisa menjawab dengan baik dan benar semua. Tapi ya efeknya kebalikannya kalau tidak bisa ya itu dapatnya misalnya apa kurang gitu ya nilainya ya ya saya tulis itu apa adanya nggak ditambahi dan nggak dikurangi lagi gitu ya. Jadi bisa apa ada batas bawah dan batas atas gitu. Oke, kita ke trematodosis. Ya, trematodosis ini adalah nama penyakit. Ya, jadi kalau kita sekarang belajar penyakit itu
poinnya adalah ke arah bisa mendiagnosa. Nah, ini ya, bisa mendiagnosa. Jadi untuk lingkup materi yang dipelajari, kalau kemarin kan kalian sudah kenal ini ya, jenis-jenis atau golongan atau macam-macam parasitnya itu. Nah, di penyakit itu sekarang parasit yang udah kalian kenal di semester lalu itu dia ngapain sih kalau misalkan kontak atau terjadi infeksi di tubuhnya hewan. Nah, kan gitu. Apakah itu nanti hewannya bisa sampai sakit terus mati gitu ya? Ataukah ada yang tiba-tiba ini ya, sudden death gitu ya, tanpa mati mendadak, tanpa ada gejala klinis, atau mungkin ada gejala klinis tapi nggak mati-mati gitu ya. Jadi gejala klinis sampai parah tapi ternyata nggak fatal gitu ya. Tapi ternyata ada tipikalnya yang seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga harus belajar ini di lingkup penyakit parasitik ini ya, itu terkait pengobatan dan pencegahannya. Karena kalau tadi memang terlanjur sakit gitu hewannya, kan harus diterapi, dilakukan pengobatan, kan gitu kan. Terus kemudian kalau sudah diobati ternyata sembuh, ya di satu hewan atau satu populasi tadi, bagaimana tindakan pencegahannya supaya tidak terjadi kasus lagi. Nah kan gitu. Ini juga dipelajari di lingkup penyakit, ya. Tapi kembali lagi sebetulnya yang poin yang di semester lalu juga jangan dilupakan gitu ya, karena jenis-jenis parasitnya tetap ada, terutama kuncinya ya, kuncinya ini tidak boleh hilang. Apa kuncinya kemarin? Yaitu life cycle, ya siklus hidup. Siklus hidup dari parasit ini tetap menjadi kunci dalam membahas tadi ya, apakah terjadi penularan di stadium infektifnya, terus kemudian sampai timbul gejala, sampai bisa dilakukan pengobatan, pengendalian, nah, kan gitu. Kan kuncinya kalau mengendalikan parasit kan dengan cara memutus siklus hidup, ya. Tapi harus diputus di ini, ndak sembarangan ya, di stadium yang paling rawan, ya, paling infektif, paling menular, kan gitu. Nah kalau kuncinya siklus hidup tadi lupa ya, yang namanya kuncinya lupa ya ndak bisa masuk rumah ya, akhirnya wong rumahnya terkunci. Nah makanya itu tetap kalian pegang ya sebagai basicnya untuk mempelajari di penyakit ya, semua penyakit parasit, bahkan ya tidak hanya di helmin tapi di seluruh penyakit parasit itu bisa diterapkan. Nah, demikian juga dengan penggunaan nama ya atau istilah. Ini kalau kalian lihat dari judulnya ya, trematodosis, di mana tipikal diagnosa penyakit itu mayoritas diakhiri dengan kata sis. Ya, ini ya, sis. Trematodosis. Berarti kalau kita tahu sis tadi mengarah ke penyakitnya, berarti kalau trematodosis penyakit yang disebabkan oleh parasit trematoda, ya, cacing pipi, ya, kan gitu pengertian secara ini ya, literalinya ya, apa literali, harafiahnya, secara harafiahnya, ya. Karena ini harus mulai kalian biasakan, ya, menggunakan istilah pembahasan medis ini, karena itu akan menjadi kompetensi kalian di kemudian hari ya, tidak hanya waktu menjalani pendidikan profesi nanti ya, tapi ketika menjadi dokter hewan, ya kan, kalau kita masuk di klinik atau rumah sakit itu kan data pasien itu kan terekam ya, terekam jelas mulai dari riwayatnya, terus
berapa suhu tubuhnya, berapa kondisi respirasinya bagaimana, terus kondisi abdominal, ekstremitas dan lain-lain. Itu kan semua terekam dalam satu ini ya, rekam medik itu atau yang namanya ambulator ya. Dimana poin terakhir itu pasti tulisannya sama semua, satu poin, yaitu apa? Diagnosa. Nah, diagnosa. Jadi seorang dokter hewan wajib bisa melakukan diagnosa tadi. Nah, masalahnya kan umpama kalian suatu saat menemukan ada kucing gitu ya, ada kucing apa namanya liar atau stray cat, atau mungkin ada yang punya lah tapi kurang terawat gitu ya. Ternyata banyak ektoparasitnya ya. Kebetulan banyak ini apa, Bellicola ya, masih ingat ya, Bellicola subrostrata ya, kutunya kucing itu. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu ternyata udah kalian periksa segala macam, enggak ada gangguan lain nih. Yang ada yang ditemukan cuman Bellicola tadi. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan kalian tulis di kolom diagnosa tadi? Kan ya enggak mungkin kalian tulis kutuan gitu ya. Kan apa namanya, kurang ilmiah gitu ya, kurang ilmiah. Padahal kan kalau seorang dokter itu tidak hanya dokter hewan ya, kan pemikirannya dan ininya ya, apa namanya, logikanya itu kan juga logika berpikir yang ilmiah. Jadi penggunaan bahasanya juga sama, harus mengikuti apa namanya, tata cara bahasa medis tadi. Makanya saya bilang tadi juga mempengaruhi kompetensi kalian seperti itu ya. Kan ya masa nanti misalkan apa namanya, masih baru awal-awal gitu ya, terus ditulis diagnosa kutuan, nanti dibaca senior kalian ketawa nanti, apa gitu diagnosa kok kutuan kan gitu kan. Nah, makanya perlahan-lahan ya mulai sekarang ini dibiasakan menggunakan istilah medis ini, nama penyakit tadi ya. Dan ini poin pentingnya adalah output atau kompetensi yang dicapai dari mata kuliah ini tadi ya sudah saya sampaikan, yaitu bisa mendiagnosa ya. Loh, apakah saya boleh dok mendiagnosa? Jawabannya boleh ya. Kalian boleh mahasiswa melakukan diagnosa, tapi tidak boleh mengobati ya. Dengan catatan ketika melakukan diagnosa pun kan di bawah supervisi ya, di bawah pengawasan dokter hewan. Artinya kita bisa melakukan saran atau menyarankan bahwasanya, loh dok, ini menurut yang saya pelajari ini sepertinya mengarah ke diagnosanya penyakit ini deh, trematodosis. Jadi mungkin nanti pengobatannya diarahkan ke situ dok. Nah, boleh. Jadi menyarankan dan di bawah pengawasan dokter hewan ya. Jadi bukan jalan sendiri-sendiri ya. Itu apa namanya, nanti kan masuk prosedurnya yang menyalahi atau malpraktek gitu ya. Tapi kalau di bawah supervisi, di bawah pengawasan dokter hewan, dan kita hanya sekedar menyarankan dan tentunya tidak mengobati ya, belum boleh melakukan treatment karena itu kompetensinya dokter gitu ya. Sekalipun kalian nanti ini sudah profesi, sudah koas gitu, itu juga belum boleh mengobati pasien. Boleh kan, tapi pada saat ini ya mungkin apa namanya, pada saat program pendidikannya, itu pun kan di bawah pengawasan dokter hewan yang bertugas sebagai dosennya kan gitu ya. Jadi untuk mengasah hal tersebut ya, jadi enggak usah ini ya, enggak usah ragu bahwasanya oh ini apa, saya bisa apa enggak sih mendiagnosa. Lah, kalau udah dapat mata kuliah penyakit ya, karena di semester ini kan nggak cuma parasitik ya, ada bakteri, ada viral kan gitu. Itu menurut saya sih wajib bisa,
kalian sudah bisa ini kalau ada gambaran gejala klinis ini ya, demam, terus kemudian nggak mau makan segala macam, diare gitu ya, itu mengarahnya ke sini, mengarahnya ke sini. Nah itu udah harus dilatih ke arah sana sekarang ini ya, cara berpikirnya, sehingga nanti ketika diterjunkan langsung masuk ke ya mungkin pas magang atau kemudian pas program profesi itu sudah ndak mengulang terlalu banyak lagi karena konsepnya udah kalian kuasai gitu loh. Nah itu yang menjadi poin ketika kalian belajar penyakit ya. Jadi sekarang kalian udah tahu kalau dinamakan ini ya, akhiran sis ini itu adalah nama penyakitnya, dan inilah yang harus tertulis di kolom diagnosa tadi ya, trematodosis ya. Kan bukan kalian tulis cacingan kan gitu kan, diagnosa cacingan, mau diagnosa cacingan kan apa namanya tadi ya, bukan bahasa medik, sehingga biar tidak salah menafsirkan bahwa ini adalah nama penyakitnya dan itulah yang tertulis di diagnosa. Karena nanti similarnya adalah dengan gejala ya, gejala klinis di mana akhirannya itu bukan sis ya, tapi tis ya. Tis. Misalkan contoh mastitis gitu ya. Akan akhirnya tis itu menunjukkan gejala berupa peradangan atau reaksi inflamasi. Radang, kalau mastitis kan radang pada bagian kambing gitu ya, kelenjar mami. Nah itu sehingga kalian bisa identifikasi dari situ supaya nanti tidak terbalik ya antara ini pas ujian biasanya sering terbalik antara gejala terus kemudian apa namanya nama penyakit sama nama agen penyakit. Nah ini jangan terbalik-balik sehingga diperhatikan pertanyaannya gitu ya, biar nanti tidak sampai salah menjawab atau bahkan nanti realnya di lapangan ya jangan sampai salah mendiagnosa kan gitu. Kalau salah diagnosa ya repot, obatnya salah, hewannya tidak sembuh kan gitu kan. Belum lagi nanti kliennya marah ya atau ngomel, lu ini kok tidak sembuh-sembuh ya. Belum lagi tipikalnya klien zaman now ya yang hobinya membanding-bandingkan gitu lah. Oh, ini di dokter ini kok nggak sembuh, terus kemudian curhat ke dokter yang satunya, terus kemudian lari ke dokter yang lainnya kan itu kompleks nanti, masalahnya jadi complicated. Oke, karena trematodosis itu disebabkan oleh cacing pipi ya dari golongan trematoda. Ya, klasifikasi mestinya kalian masih ingat ya bahwa trematoda itu kelas gitu ya. Atau sudah lupa nih ya, tapi harapan saya enggak ya. Kalau kelas paling enggak apalah ya, trematoda, cestoda, nematoda. Itu kan kelas. Nah, cacing pipi, trematoda ya, ini morfologi secara umum tetap kalian harus tahu ya, ada bentukan cacing yang tubuhnya pipi dorsoventral, kemudian trematoda itu juga mayoritas punya saker gitu ya. Mulutnya itu loh, organ pencernaan, oral saker sama ventral saker biasanya dua ya kan. Di ujung anterior ya, ujung paling atas sendiri sama di posterior atau ada yang di mid ya, bagian tengah gitu, ada yang pas di ujung posterior, tergantung spesies ya, tapi rata-rata punya dua kan begitu. Nah memang tadi kita sebutkan trematodosis gitu ya, trematodosis, tapi di lingkup yang kita pelajari itu ada beberapa poin lagi ya, dibagi lagi. Ini sesuai dengan agen penyebabnya. Ya, sesuai dengan agen penyebabnya. Nah, ada eurytrematosis ya, fasciolosis, parapistomiasis, paragonomiasis, sistosomiasis. Lah, kalau nama cacingnya kan saya
yakin kalian udah kenal tuh ya. Contohnya fasciolosis ya, berarti penyebab penyakitnya adalah cacing hati, fasciola hepatica atau gigantica, ya kan gitu. Parampistomyces juga gitu, dari Paramphistomatidae, ya kan. Rumen fluke, Parampistomum cervi, cotyloporon, nah, gastrotilax itu kan masuk lingkupnya situ. Nah, ini yang sering kali lepas dari pengamatan kita, ya detailnya ini hilang karena tadi sebenarnya semua disebut trematodosis, tidak ada masalah sih, toh juga mengarah ke kelas trematoda kan gitu kan. Nah, cuman kalau kita spesifikkan lagi, karena seorang dokter hewan itu juga wajib bisa mendiagnosa dengan detail, ya, di mana ketika seorang dokter tadi tidak yakin kan pasti melakukan diagnosa penunjang berupa pemeriksaan lab, ya, pemeriksaan laboratoris. Nah, contoh paling gampangnya periksa ini aja deh, periksa feses gitu ya, periksa feses, di mana ketika kita ambil sampel kemudian dicek kan itu nemu telurnya macam-macam nih ya. Tadi kita awalnya sudah mengarah ke trematodosis, tapi setelah diperiksa ternyata kok telurnya cuma nemu telur cacing fasciola gitu ya. Yang ada, kalau masih ingat, ada salah satu ujungnya terdapat operculum gitu ya. Nah, ternyata telur trematoda yang lain tidak ada. Nah, berarti secara spesifik atau detailnya ini bisa kita katakan bahwa hewan tersebut terinfeksi fasciolosis. Ya, fasciolosis. Nah, tapi kembali lagi ya, bahwasanya kita yang ada di divisi maksudnya ya, tidak menuntut kalian menjadi seorang parasitologis gitu ya, tapi paling enggak kalian tahu detailnya, dan ini saya sampaikan. Jadi minimal tuh memang harus tahu kelasnya dulu ya, apakah tadi trematodosis, cystodosis, atau nematodosis, karena obatnya akan mengikuti kelas ya, kelas dari cacing parasit ya. Tapi ketika kita mengetahui detailnya tadi, apakah itu Erythrema, apakah Fasciola, apakah Paramphistomum, atau Schistosoma, atau mungkin gabungan gitu ya, ada namanya koinfeksi ya, dua atau lebih infeksi yang bersamaan, itu kita tidak hanya bisa mengobati, tapi kita juga bisa merekomendasikan tindakan pengendalian penyakit. Nah, kan gitu kan. Kalau tadi kita cuma tahu trematodosis, ya udah wis pokoknya trematoda gitu untuk skala terapi pengobatan. Tapi untuk skala pencegahan, pengendalian penyakitnya itu kan kita tidak tahu itu tadi trematoda apa. Toh fasciola sama schistosoma juga beda jauh transmitnya, ya kan, penularannya, meskipun beberapa stadiumnya sama, tapi kan cara penularannya beda, sehingga kan pengendaliannya juga pasti berbeda. Nah, itu maksud saya, poinnya ada di situ ya, sehingga untuk bisa mengetahui detail gambarnya secara kompleks ini, makin spesifik makin bagus ini diagnosa kalian gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bilang trematodosis, tapi kita bisa sudah bilang, oh ini pasti ini sistosomiasis. Kenapa? Karena saya sudah melakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium dan ditemukan stadium infektif dari sistosoma, misalkan seperti itu. Nah, itu kan menjadi poin penting ketika kita ingin melakukan sebuah pengendalian. Jadi pengendalian itu sebenarnya sudah melingkupi dua aspek ya, yaitu pengobatan dan pencegahan. Nah, ini jadi nanti beberapa poin ini yang kita pelajari ya. Kalau ini saya rasa bisa dibaca sendiri aja ya, karena semester lalu sudah klasifikasi. Saya penekanannya nggak di sini ya. Erythrema pancreaticum,
Platyhelminth helminthes, Trematoda kan gitu. Nah, termasuk ini kan sebenarnya di semester lalu, tapi sedikit tetap saya tampilkan supaya bisa menjadi bahan bacaan untuk kalian merefresh materinya, ya kan. Predileksi kan sudah ya, predileksi, habitat, inang definitif, penyebaran, ya toh, morfologi ini ada kemarin. Nah, morfologi telur, siklus ini juga kemarin sih ya, tapi tetap kembali lagi tadi saya katakan ya, kuncinya masih sama kok, siklus hidup ya. Jadi poinnya di sini adalah pada stadium infektif ini ya, metaserkaria ini. Kalau eurythrema metaserkarianya di mana? Ada pada bagian muskulus dari serangga ya, belalang, apa namanya, grasshopper ya, grasshopper belalang, di mana ketika belalang tadi kita tahu hidupnya juga di tanaman ya, di rumput-rumputan. Ketika hijauannya termakan dan belalangnya ya kalau besar-besar kadang kelihatan sama kita ya, tapi kan namanya sapi kan juga ukurannya lebih besar kadang ya. Kalau satu ikat hijauan gitu kan ya nggak terlihat itu ada masuk, ada di dalamnya ada belalang atau ini ya, siput atau mungkin hewan yang lain kan nggak tahu. Nah ini jadi stadium infektif, stadium diagnostik kalian tetap harus pegang ya, di mana dan menularnya lewat apa kan gitu. Nah, siklus hidup, cara penularan ya. Jadi di sini memerlukan inang perantara 1 sama 2 ya, di mana yang kedua tadi ya, second intermediate host, yaitu apa namanya, belalang ini ya. Setelah memakan stadium serkaria terus jadi metaserkaria. Nah, ini yang siap untuk menginfeksi atau stadium infektifnya ketika termakan oleh sapi atau ruminan yang lain. Tapi yang paling peka sapi. Terus terjadi migrasi ke pankreas, saluran cerna, dan sudah dewasa telurnya bisa dideteksi di feses, kan gitu. Nah, ini yang juga harus kalian pahami dan nanti kita pelajari terus ya. Namanya patogenesis. Ya, patogenesis ini adalah kejadian dari suatu penyakit. Ya, namanya kejadian berarti kan proses. Ya, ada proses. Jadi kalau kalian nanti ditanya, oh gimana patogenesisnya penyakit A atau penyakit B, ya kalian jelaskan dari awal. Jelaskan dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi nggak cuman menjelaskan gejala klinis, tapi semuanya kompleks gitu ya. Jadi mulai dari agen penyebabnya apa, terus masuknya lewat mana, terus dia merusak organ apa, terus menyebabkan ini ya, malfungsi atau gangguan organ seperti apa, terus bagaimana diobati pakai apa. Nah, itu semuanya masuk lingkup patogenesis atau patogenesa ya, sama. Jadi proses kejadian dari suatu penyakit tersebut. Nah, ini jadi kalau ini kita masukkan ke dalam lingkupnya erythrematosis ya, di mana penyebabnya Trematoda Erythrema pancreaticum itu tadi ya. Ini karena masuknya tadi saluran cerna, terus saluran empedu, ini terjadi rusak di sana atau menyebabkan reaksi inflamasi kataralis. Kemudian melakukan penetrasi, migrasi lebih jauh, ya kan, infiltrasi eosinofil ya, karena ini tipikalnya cacing ya. Infeksi cacing itu pasti menimbulkan kenaikan eosinofil. Ya. Kenapa? Karena pada saat terjadi reaksi radang ya, atau inflamasi asin tersebut, kan begitu kan, sama halnya dengan kalau yang masuk virus atau bakteri, kan pasti ada
screening pertama ya, di mana dilakukan oleh sel-sel imun tubuh kita ya, yang non spesifik kan gitu kan. Bisa kita bilang generalnya sel darah putih lah gitu kan, leukosit. Nah, tapi kan di situ ada basofil, ada neutrofil, ada eosinofil. Nah, ketika yang hadir tadi dominan eosinofil ini ternyata dia berperan terhadap infeksi dari cacing yang masuk. Sehingga dia yang bertugas untuk mengeliminasi agen infeksi berupa cacing parasit tadi. Ya, tuh. Ya, tapi kalau 1-2 sih bisa ya, artinya bisa diatasi sama tubuh kita, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau yang masuk, contohnya misalkan stadium infektifnya telur ya, dan ternyata yang masuk ribuan telur gitu ya, bisa jadi malah sistem pertahanan tubuh kita yang kalah dan cacingnya otomatis berkembang biak atau mungkin sampai dewasa ya, bertelur gitu. Nah, ini yang menjadi lingkup dari patogenesa tadi ya. Nah, akibatnya ini ya, kalau ternyata eosinofil tadi tidak berhasil mengeliminasi, cacingnya tetap berkembang, ini akan terjadi fibrosis atrofi dari pankreas ya. Jadi ini mungkin detailnya kalian pelajari di patologi ya. Jadi munculnya jaringan ikat dan perubahan jaringan ini akan ada di radang, atrofi ini semakin rusak gitu ya, sehingga ya fungsinya tidak berjalan dengan normal ya dari pankreas ini. Nah, sesuai namanya kan, erythrema pankreaticum. Nah, terus kemudian di sini muncul, otomatis kan tadi udah jalan kemana-mana ya, udah merusak organ juga, pasti kan muncul gejala klinis. Lah, gejala klinisnya adalah ini, nampak lemas, ya lesu, terus dipalpasi, ya dipalpasi pada bagian, dipegang, diberikan penekanan sedikit gitu pada bagian pankreas tadi atau organ sekitarnya, itu responnya menjadi kesakitan gitu ya. Jadi cenderung berontak. Nah, ini mungkin kita curiga di sana ya, terutama kalau hewannya udah lemes terus kurus kering gitu ya. Kalau sapi ruminan besar kan terlihat banget tuh ininya, BCS-nya ya, body condition scoring. Nah, pengobatan pencegahan ini jadi didiagnosa dulu ya. Nah, anthelmintic yang spesifik itu memang gini ya, anthelmintic itu belum banyak dieksplor ya, sehingga kalau kita bilang yang spesifik erythrema atau spesifik fasciola itu sebenarnya juga on progress ini risetnya gitu loh ya, dosis yang efektif berapa, terus kalau beda hewan ya beda ya, perhitungan lagi kan gitu kan, di dosis dengan sapi kan nggak bisa kita samakan dengan misalkan anjing kucing, nah kan gitu. Nah, tapi secara umum anthelmintic ini efektif digunakan di skala kelas tadi. Kelas kan lebih tinggi ya. Kalau kelasnya trematoda ya obatnya ini. Nah, gampangannya gitu. Kalau kelasnya trematoda ya, supaya tahu yang efektifnya sampai berapa miligram per kilogram berat badan kan gitu. Nah, ini salah satu contoh perubahan patah. Ini lebih didominasi hemoragi perdarahan. Nah, artinya cacingnya kan melakukan migrasi tadi ya, penetrasi ke beberapa spot organ, utamanya pankreasnya tadi ya, otomatis pankreasnya rusak. Tuh ya. Nah, bisa juga kita deteksi tidak hanya perubahan makroskopisnya tadi ya, tapi bisa kita lihat perubahan mikroskopisnya
dengan menggunakan uji histopatologi. Jadi di jaringannya tadi diambil ya, di biopsi, diambil sebagian, terus kemudian diproses untuk detail ini potongan jaringannya, histopatologi. Jadi perubahan jaringan yang udah abnormal, udah nggak normal. Jadi kalau ini awalnya mestinya ini ya smooth gitu ya, rata, ini kan ada kayak bercak-bercak gitu ya. Inilah menandakan reaksi inflamasi peradangan pada organ yang kalian ambil atau jadikan sampel. Nah itu, terutama kadang kalau pas dapat kayak gini, kalian ngambil biopsi organnya itu pas gitu ya, pas ada parasitnya maksudnya, itu juga bisa diproses terlihat di preparat histopatologi ini. Nah itu jadi teknik diagnosanya itu bisa inilah ya, macam-macam. Nah termasuk ini kan kalian sudah mempelajari normalnya di histologi gitu ya. Jadi kalau di patologi itu yang kalian pelajari nanti abnormalnya. Contohnya ya kayak ini, organ-organ yang terinfeksi fluk atau trematoda ini. Ya kan? Ada pewarnaan HE, hematoxylin eosin, terus kemudian terjadi perubahan apa di situ ya? Ada proliferasi sel radang, jaringan ikat, ya kan, fibros tisu, terus kemudian apakah di situ ada fluknya, ya, ada cacingnya atau enggak yang masuk ke rongga-rongga dari organ yang mengalami perubahan tadi. Nah, kemudian ini mungkin berlaku untuk semua jenis trematoda juga, ini bisa diterapkan ya. Jadi pada prinsipnya begini ya, tadi saya katakan bisa berbagai macam pendekatan diagnosa, tidak hanya dengan memeriksa gejala klinis, tapi juga tadi contohnya mengambil sampel organ untuk histopatologi. Karena prinsipnya adalah mungkin kalian juga sudah sering mendengar bahwasannya ilmu kedokteran itu seni, ya. Medicine is an art. Jadi salah satu seninya adalah ketika kita melakukan pendekatan diagnostik, ya, itu bisa berbagai cara yang kita tempuh. Bisa satu dokter dengan dokter yang lain ini tidak sama, ya, atau mungkin paling gampang lingkup kecil kalian satu kelas gitu ya. Nah, nanti sama-sama jadi dokter. Nah, dokter A dengan dokter B, meskipun hewannya sama-sama terkena trematodosis, itu pendekatan diagnosanya bisa berbeda. Ya. Dan itu tidak apa-apa. Itu sah-sah saja, valid. Nah, karena seninya ada di situ. Poinnya adalah cara kalian melakukan pendekatan diagnosa itu seni, ya. Tapi diagnosanya sendiri itu ilmu pasti. Ya. Jadi yang misalkan tujuannya tadi sama-sama ke Banyuwangi gitu ya, yang satunya lewat jalur Pantura, lewat Probolinggo, Situbondo, yang satunya muter lewat Lumajang, Jember gitu ya. Tapi kan tujuannya sama-sama ke Banyuwangi. Nah, kan nyampainya harus sama, tujuannya kan sampai ke Banyuwangi, kan nggak mungkin muter balik lagi sampai ke Surabaya. Nah, kan gitu. Jadi diagnosanya sendiri ini ilmu pasti, prosedur yang sudah terverifikasi atau teruji secara ilmiah, semua boleh diterapkan, ya, semua boleh diterapkan, termasuk contoh dimana kalau kita
kita udah melihat ini ya, udah melihat jelas apa namanya terjadi diare misalkan, maksudnya di diare trematoda gitu ya, atau mungkin malah bukan cacing, bukan parasit ya, bisa bakteri, bisa virus. Nah ini kan beda obatnya. Nah kayak gitu ya, gejala klinis. Terus pemeriksaan feses ini bisa dilakukan di laboratorium ya, artinya bukan berarti ketika kita hasil lab itu kan nggak bisa langsung kan, pasti ada jeda ya kan. Lab juga menerima sampel dari tidak hanya dari klinik kalian gitu loh, tapi juga klinik-klinik yang lain, sehingga kan butuh waktu ya. Ya paling cepat biasanya itu 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Tapi kan bukan berarti hewannya enggak diapa-apain kan gitu kan, hewannya kan juga tetap harus di treatment. Nah treatmentnya ini tidak mengarah ke penyebabnya langsung, kan kita tadi belum tahu apakah itu trematoda, apakah bakteri atau virus, dan sehingga treatmentnya diarahkan pada gejala dulu ya kan, simptom. Oh paling enggak diare, oh diare peristaltiknya meningkat, ya sudah kita harus berikan obat-obatan yang bisa menurunkan peristaltik usus ya, sehingga hewan tersebut juga tidak makin parah gejalanya, sembari menunggu hasil lab keluar. Ketika hasil lab keluar ternyata, oh iya ternyata ini ada fasiola, ada erythrema, nah baru treatmentnya kita arahkan spesifik ke parasit tersebut. Nah itu jadi, karena kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kita ini ya, apa namanya, langsung oh ini anti pasti bakteri nih kita kasih antibiotik aja, padahal parasit ya nggak sembuh, malah malah parah, malah ini ya apa, diarenya makin, frekuensinya makin nambah gitu ya. Nah ini meskipun di lapangan sering terjadi ini ya, sering terjadi apa, ada beberapa yang sukanya melakukan shortcut gitu ya, mengambil jalan pintas, pokoknya semua obat diberikan aja, penting nanti lah sembuh-sembuh sendiri ya. Cuman kan nanti kan beban dokter nanti. Nah, terus kemudian kita bisa menggunakan ini sekarang sudah mengarah ke diagnosa yang lebih sensitif ya, lebih proses dengan menggunakan metode ini ya, ELISA ini ya, enzim linked immunosorbent assay. Jadi ini kita bisa tahu sampai taraf takaran antibodi yang dibentuk si spesies yang spesifik. Ya, artinya kalau kalau diuji dengan alat PCR tadi ternyata muncul band gitu ya, muncul pita dari alatnya itu berarti ya sudah positif erythematosis, karena yang ditakar itu DNA-nya dan udah apa namanya akurat. Fasciola ya ada dua, fasciola hepatica, ini sudah ya, dan penyebarannya
yang asli ada di sini itu sebenarnya Gatica. Ya, kalau hepatica kan dari negara subtropis tadi. Nah, tapi beberapa spesies hepatica ternyata ditemukan di Indonesia. Nah, ini ternyata kalau kita runut riwayatnya ketahuan ya, karena dari ini ya, proses dulu sering sekali atau mungkin sampai sekarang ya, cuman banyak kuantitinya banyak beberapa tahun yang lalu itu kan pemerintah giat-giatnya ini ya impor sapi terutama dari Australia. Ya sekarang masih sih, cuman banyakkan dulu ya, gampangannya gitu. Nah itu ternyata ada karena saking banyaknya ya yang datang, mungkin tiap hari itu bisa ribuan ekor, sehingga dan petugas ininya ya petugas karantina juga SDM-nya terbatas sehingga tidak bisa meriksa secara detail satu persatu, kan gitu. Sehingga ketika udah dibagikan di beberapa peternakan rakyat di mana ternyata sudah bisa beradaptasi dan berkembang biak, nah ternyata ada yang membawa fasiola, nah kan gitu, sehingga spesies fasiolanya itu yang hepatica tadi itu loh, yang hepatica tadi. Nah makanya nanti kalian kalau meneliti atau memeriksa ternyata ditemukan cacing hati yang spesiesnya hepatica ini, nah kita nanti jadi bertanya-tanya loh, ini riwayat sapinya dari mana kan gitu kan, atau sudah crossbreed dengan indukan yang dari mana, nah sehingga kok bisa membawa yang hepatica gitu loh ya, padahal ini bukan bukan jenis parasit yang asli Indo gitu. Nah ini jadi sebenarnya kita kalau bicara jenis parasitnya ini sama dengan jenis hewan pada umumnya lah ya. Jadi kalau ternyata tidak kita kontrol dengan baik, hewan-hewan yang dari luar negeri itu bisa menjadi suatu invasif spesies kan gitu kan, atau alien spesies, di mana bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dari hewan-hewan yang asli dalam negeri ya kan gitu kan, karena kompetisi kan akhirnya ya. Nah ini nanti kalau di parasit jangan sampai ternyata menjadi seperti itu ya, bukan hal dalam kompetisi merebutkan makanan, tapi jangan-jangan nanti terjadi ini ya crossbreed juga antar parasitnya dan menghasilkan parasit yang adaptasi yang tahan dengan lingkungan sini, beradaptasi, terjadi mutasi ya, tapi ternyata mutasinya ini menyebabkan penyakit tambah parah. Nah itu yang nggak kita inginkan kan seperti itu, karena buktinya terjadi ya, dan bisa dideteksi itu ternyata terjadi mutasi dan bertambah parah gitu ya gejala klinis yang ditimbulkan. Nah ini jadi dia memakan jaringan hati ya, kemudian dari inang definitif ini yang peka kan sapi tadi kan ya, memiliki racun hemolisis yang mampu melisiskan eritrosit. Nah jadi kadang-kala kalau kalian ikut postmortem itu kan sebagian waktu kolesi cacing kan ada bercak darahnya juga ya, atau ada cairan di sekitarnya itu karena akibat ini juga eritrosit yang dilisiskan, dan itu juga bisa dihisap ya, karena fasiola punya saker ya, oral saker. Jadi selain jaringan, material nutrisi biologis yang cair juga berupa darah ini juga bisa dihisap sama dia gitu loh. Nah ini parahnya lagi ya, karena nanti jadinya anemia. Tapi yang lebih parah lagi adalah ketika dia tidak stay untuk menghisap nutrisi dari jaringan heparnya, tapi ketika fasiola ini melakukan migrasi ya, atau berpindah predileksi ya, mungkin sama-sama hepar ya, tapi heparnya sapi kan besar ya, tapi kan artinya kalau dari sisi bagian sinister ke dexter kan dia juga jalan gitu loh ya,
terutama cacingnya besar ya. Nah, ternyata kutikula dari vasiola, ya, kutikula ini kulit bagian luarnya, ya, itu bentukannya dia mempunyai spine ya, duri-duri kecil gitu ya. Itu menyeliputi seluruh kutikulanya, seluruh tubuhnya. Ya, jadi ya, kalau kasat mata tidak kelihatan. Ya, ini harus kita periksa dengan elektron mikroskop, baru terlihat struktur dari kutikulanya tadi. Ya, ternyata ada duri-durinya ini ya. Sama kayak kalian bayangkan inilah. Mungkin udah banyak tahu ya, lidahnya kucing itu loh. Kalau di zoom detail itu kan ada spinanya juga. Jadi ada duri-duri lembut tapi rata menyelubungi seluruh lidahnya kucing tadi. Nah, ini sama kayak gitu. Ya. Nah, sehingga kalian bisa bayangkan geraknya trematoda, udah tahu kan ya, memanjang dan memendek seperti itu ya. Dan dia bergerak itu di dalam jaringan hepar. Otomatis makin ini kan, makin terjadi luka, ya, tergores kan dengan duri-duri tadi. Nah, sehingga penetrasinya cacing tadi bisa semakin dalam dan jaringannya juga makin rusak. Ya, makanya kalau ketika kalian ikut pemeriksaan postmortem itu, kan dari luar biasanya ada yang ini ya, nggak sampai parah. Dari luar itu heparnya bagus gitu ya, masih mulus, masih merah marun cerah gitu ya. Tapi begitu kita belah ya dengan pisau, dalamnya sudah bolong-bolong, ya kan? Bahkan langsung keluar cacing banyak itu. Nah, kan berarti mereka ada di dalam gitu loh. Nah, bagaimana caranya sampai di dalam? Nah, tadi ternyata dibantu dengan migrasi pergerakannya dan kutikula yang dilengkapi duri tadi semakin mendukung untuk merusak jaringan. Nah, ini semakin parah lagi. Nah, ini juga ada potensi zoonosis. Sama tadi erythrometas yang berasal dari hijauan. Ya, sayuran. Kalau di sini lapangan. Ya, lapangan. Kalau nyari tempatnya di dalam, karena tadi fasciola yang dieparkan juga masuk dalam. Ini juga sama di dalam. Kalau kalian dapat kelihatan meter karya ini kasat mata ya, tapi memang kalau tidak kita lihat dengan detail ya tidak bisa. Jadi karena ada di dalam batangnya hijauan milih bagian itu supaya tidak terpapar radiasi matahari secara langsung. Ya, sukanya kan di tempat yang ini ya, tidak terlalu panas. Ya. Sehingga mata karya memilih tempat-tempat yang istilahnya tidak mengancam daya hidupnya. Kan, jadi kalau ada pertanyaan setelah pemeriksaan postmortem, mungkin pas seringnya idul korban itu ada hepar yang rusak akibat infeksi vasiola, apakah boleh dimakan? Jawabannya boleh. Apakah tidak tertular cacingnya? Jawabannya tidak. Karena metaserkaria dan cacing dewasa bukan stadium infektif. Ya.
Bahkan cacing dewasanya nggak usah heparnya ya, cacing dewasanya sendiri pun kalian makan juga tidak apa-apa, tidak tertular maksudnya ya. Cuman kan kembali lagi kan enggak ini ya, enggak etis tadi ya. Jadi ada sisi estetikanya. Kalau katanya anak sekarang ya, itu yang menjadi pertimbangan. Tapi penularannya tadi yang harus disampaikan karena masyarakat semua kan enggak tahu gitu ya. Yang awam kan enggak tahu bahwasanya nularnya itu justru malah dari stadium yang ada di hijauan atau di sayur, bukan dari hepar yang sudah dewasa. Patogenesis ini sejalan ya, nanti ya melisiskan warna game, penyebab perdarahan, epitel rusak, terbentuk jaringan ikat, dan kemungkinan terburuk adalah sirosis hepatik. Ya, jadi heparnya sudah rusak di radang yang berangsur-angsur, kemudian banyak makin terbentuk jaringan ikat. Ya, seperti kalau kalian belah hepar ketika banyak fasciolanya itu kan banyak yang putih-putih itu loh ya, putih-putih lubang-lubang itu udah jadi jaringan ikat, udah rusak ya, sel-sel heparnya udah rusak. Nah ini kemungkinan menjadi sirosis hepatik. Nah gejalanya apa ini ya, anorexia, letargi, hujan, botol jo, ikterus ya, jadi kuning misalnya diare. Nah ini mungkin akan kita bahas di pertemuan mendatang detailnya ini ya. Makroskopis, mikroskopik bisa dipisah, diperiksa, ambil organnya. Lah normalnya kan begini, tapi udah hemoragi, jadi nah ini banyak jaringan ikatnya ya, udah putih-putih dibelah, ini ternyata ada cacingnya, betulan ya. Kan kondisinya kan bisa dilihat dari luar gitu loh ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kadang-kala masih awal-awal infeksi masih mulus gini loh heparnya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Terus kemudian dibelah, ternyata muncul fasciolanya dari dalam gitu. Nggak banyak sih karena masih awal ya, tapi kalau dibiarkan ya jadinya kayak gini, rusak semua. Nah itu tahun lalu kalau nggak saya, tahun lalu juga saya bersama mahasiswa bimbingan melakukan riset di fasciola ini. Itu kan juga cara mendapatkannya kan gitu, kita harus teliti heparnya satu persatu gitu ya, dibelah, terus kita koleksi fasciolanya. Nah ternyata menariknya ini kalau kita coba lihat ini ya, daya survive atau timingnya ketika dia sudah lepas dari hepar, artinya lepas dari predileksi, udah tidak dapat makan ya kan, terus juga tidak diberi media khusus, itu bisa sampai 5 jam. Jadi 5 jam ini masih aktif cacing ini. Jadi menurut saya daya hidupnya juga untuk trematoda yang ukuran segitu sih udah cukup lama itu ya. Jadi ternyata daya survive-nya bisa sampai 5 jam. Nah, ini pendekatan diagnosanya sama ya, gejala klinis, terus MFSS, pemeriksaan molekuler, PCR, dan ini ada beberapa yang sedang kit diagnostik ini ya, dari fasciola, dan diambil dari protein ES. Ini protein, namanya protein ES ini excretory secretory. Dari fasciola ketika menempel pada predilasinya tadi, itu akan terekspresi. Nah, jadi kita ambil sampelnya, ujinya sama prinsipnya dengan serologis ya. Jadi kita ambil sampel darah, terus kemudian reaksikan. Cuman sistemnya kan screening rapid test gitu ya. Jadi lebih cepat ketimbang ELISA. Jadi ini kita bisa mengetahui ada tidaknya antigen ES ini, excretory secretory. Jadi kalau ternyata reaksinya positif, ada antigen excretory secretory, kan berarti ada fasciolanya. Nah, kesimpulannya gitu. Tapi kalau ELISA ini
lebih lama, tapi kita selain ya, terinfeksi oleh apa, ini bisa mengetahui takaran antibodinya juga. Nah, itu secara umumnya gitu. Nah, ini apa namanya, cara pencegahan dan pengobatan. Ini pengendalian ya, dua-duanya ini aspek pengendalian. Jadi paling masuk akal dan mudah inilah pemeriksaan feses rutin. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan feses rutin paling enggak 2-3 bulan sekali, karena kan ya namanya hijauan buat sapi itu kan hasil ini ya, hasil ngarit gitu ya, hasil ngarit di alam, dan kita tidak tahu di situ kadang-kala ada siput, kadang-kala ada apa namanya belalang, ya kan kita tidak pernah tahu. Nah, paling gampang rutin ya, kalau mencegah siput masuk dengan molusisida ini ya, ini kan juga susah ya, karena gimana mencegah masuk, wong kita nggak tahu dia ada di mana. Kadang kayak apa, gampangannya bekecot tuh ya, bekecot itu kan kadang kadang muncul, kadang kadang enggak ya. Maksudnya kalau nggak muncul dia berkembang biaknya di mana, kan kita sulit ya deteksinya gitu. Terutama kalau kita pakai molusisida, ini bahan kimia, takutnya nanti kena hijauannya termakan sapi malah keracunan. Nah, kan malah nambah lagi nanti masalahnya. Terus pengeringan ladang gembala lah, ini juga malah ini ya, bisa dilakukan tapi sulit, di samping itu mahal. Lah gimana pengeringan ladang gembala, wong ladangnya outdoor, apalagi kalau musim hujan gini, intensitas curah hujannya juga tinggi, mau dikeringkan pindah ladang gembala juga nggak ada, ladang gembalanya cuma satu. Nah, terus waktunya juga lama. Nih, jadi paling enak cek feses rutin lah, check up ya, check up. Ini beberapa alternatif pengobatan dan bisa diterapkan pada ini ya, apa namanya, erythromatosis tadi. Silakan dipilih dengan masing-masing dosis. Pada prinsipnya ini broad spektrum dari derivat benzimidazole ini masih bisa ya, untuk Fasciola albendazole, rebendazole, bepantel. Itu biasanya albendazole ini sih kalau kalian ikut program Pengmas gitu ya, bentuk bolus atau cairan kadang ya, yang literan itu kan yang diberikan ke peternak, dicontangkan atau dimasukkan langsung bolusnya itu. Paramyxomiasis ya disebabkan oleh famili Paramyxomatidae. Ini sudah nanti kalian baca ya aspeknya logi kemarin. Nah, ini patogenesa ya, sebenarnya arahnya hampir sama, cuman ini organ yang berubah gitu ya, yang mengalami perubahan apa namanya patologis itu berbeda. Kenapa? Karena ini kan rumen flu. Ya, jadi perubahan patologisnya pasti terjadi nekrosis, hemoragi itu ya di seputaran mukosa lambungnya tadi, bisa rumen, bisa retikulum kan gitu kan. Terus nanti terekspresi lewat gejala klinis ini berupa diare. Ini ya kalau parah ya, kadang kalau awal-awal infeksinya akut gitu nggak sampai diare. Terus letargi, anoreksia, areksia ya kan, bulu kusut. Nah, ini kan juga istilah gejala klinis yang medis. Jadi harus kalian biasakan juga ya, anoreksia itu apa? Ya tidak hadirnya nafsu makan atau nggak mau makan. Kan awalan A kan tidak ada biasanya kalau bahasa Latin. Letargi ini adalah kondisi aktivitas apa namanya yang benar-benar drop. Artinya hewan ini lemes ya, lemes, lemah, letih, lesu gitu loh, kayak gejala anemia itu loh, lemah, letih, lesu. Ya ada hubungan dengan anemia akhirnya kan. Ini kan mukosa rumen juga bisa hemoragi. Kalau hemoragi perdarahan ini parah ya, otomatis makin banyak darah yang hilang kan gitu. Kakeksia ya, kakeksia ini adalah kondisi BCS ya, body condition scoring kalau di sapi itu
0,5 mungkin. Paling minimnya 1 tapi 0,5. Jadi kekurusan yang sangat ekstrim, sehingga tinggal lunglit ini ya, balung karo kulit ini ya, kurus sekali ini guys ya. Ini salah satu kondisi malnutrisi yang memang mayoritas disebabkan tipikalnya cacing parasit. Tapi ini pun kan waktunya lama. Kalau awal-awal terinfeksi kan tidak tahu. Kan kalau udah dibiarkan lama, nah ini kusut, kurus banget gitu ya. Kalau awal ya tidak tahu. Makanya tadi saya katakan paling enak kita cek rutin aja lah fesesnya. Toh hewannya nggak dibawa nggak apa-apa, fesesnya aja. Kalau uji parasitologis kan gitu kan. Ya syukur-syukur dokternya bisa datang gitu. Atau lebih enak lagi ya sapi plus peternaknya datang. Tapi kalau yang diperiksa banyak kan tidak bisa. Nah ini ya rumen fluke disease ya. Ini kalau di rumennya itu kalau kalian sering makan jeroan babat itu ya ini wujudnya sebetulnya awalnya kayak gini karena masih fresh, ini masih ada beberapa sisa-sisa lisis eritrosit yang dihisap itu akhirnya warnanya merah, ini parampistomum ini. Terus kemudian kalau sudah dikoleksi jadi sampel, diawetkan di lab, warnanya jadi pudar putih itu ya. Pendekatan diagnostik sama, dan ini ada beberapa dan juga saya rasa bersama ya, pembelian pengobatan silakan dipilih nanti opsinya. Ini perkara metabolisme obat, terus reaksinya bagaimana, terus kemudian onset of action-nya, onset of duration-nya itu kita tidak bahas detail di sini ya. Kita akan bahas di farmakoterapi nanti ya tentang antelmintik. Tapi paling enggak tahu beberapa opsi yang bisa diberikan beserta dosisnya. Cegahan ini ya nanti perlu dipertimbangkan apakah perlu mencegah siput ini dengan bahan kimia ya, molluscida atau ya nggak apa-apa sih, tapi jangan hijauan sekitarnya jangan dijadikan pakan juga, nanti khawatirnya ada residu terjadi intoksikasi. Nah, paragonimiasis ya, paragonimiasis ini disebabkan Paragonimus ya, Paragonimus westermani salah satunya. Ini lung fluke ya, lung fluke disease ya, namanya lung berarti kan paru ya, pernafasan, respirasi. Ini beberapa spesies yang sudah diketahui sejauh ini ya. Ini juga kosmopolit ya, tersebar di beberapa area atau mungkin benua gitu ya secara luas. Tapi juga sebetulnya masih banyak spesies yang lain juga, tapi yang umum ini ya, yang umum ini. Nah ini perbedaan spesiesnya. Tapi kalau sekarang gampang, nggak harus lihat morfologi ya. Tinggal kita set aja DNA primer yang sesuai, terus kemudian kita running dengan uji PCR tadi, udah muncul. Kita udah confirm bahwasanya itu spesies A, spesies B, ya, spesies C. Nah, predileksi otomatis ya di organ pernapasan ya, respirasi paru-paru, terus bisa ke sistem saraf pusat kalau parah ya, inang definitif. Terus ini morfologi sudah, persebarannya ya. Nah ini ternyata yang berwarna hijau ini ya, masuk Indonesia juga, country with report case. Jadi ada ya, memang ada di sini, terutama di Asia, negara Asia yang lain ya, India, kemudian Jepang, Thailand dan sebagainya. Ini terjadi, artinya sudah tercatat prevalensinya ada. Nah berarti kan meningkatkan ini ya, awareness kita terkait transmit penularan ke manusianya, karena ini zoonosis ya, paragonimiasis. Dari mana? Dari ini loh, metaserkaria. Sama ini stadium infektifnya kan, Trematoda kan hampir sama semua ya, metaserkaria. Cuman metaserkarianya ada di mana? Nah ini ada di krustase
Ya, krustase. Jadi krustase golongan udang, kepiting, ya kan, lobster. Ini ya sama di dagingnya. Kalau kita makannya juga misalkan masaknya setengah matang itu ya, tidak sampai matang sampai dalam dagingnya, ya bisa saja metaserkanya masih hidup. Terus kita makan ya tertular gitu ya, akhirnya terjadi penularan. Nah, ini kan juga ini tipikalnya juga agak unik nanti kalau mendiagnosa, ya kan? Karena ketika stadium infektifnya masuk ya dan jadi adult ini ya, dewasa, itu kan masuknya per oral ya, tapi dewasanya bisa di paru-paru ya. Artinya tadi dari pencernaan terus ke pernafasan. Ini kan berarti ada migrasi cacing yang cukup cukup panjang ya, cukup ini cakupannya cukup luas, berpindah dari organ pencernaan ke saluran pernafasan. Dia dewasanya di situ, bertelurnya juga di situ ya. Tapi bagaimana ceritanya telurnya bisa sampai ke pencernaan? Nah, kalau telur kan kita diagnosa lewat feses nih, kan gitu kan, dari feses. Sedangkan dewasanya yang bertelur ada di pernafasan. Nah, ini kalian mulai ini ya, berlogika terkait behaviornya dari cacing tersebut dan juga gejala klinis sih, ya masuk patogenesa lah. Dimana ketika stadium dewasa tadi sudah ada di pernafasan, kan otomatis ini ya benda asing ya, dikenali benda asing. Lah respon tubuh ketika terjadi benda asing di pernafasan, apa yang dilakukan oleh tubuh? Batuk. Ya, jadi batuk itu bukan penyakit. Batuk itu cuma refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang ada. Kalau kalian flu pada umumnya kan itu karena ada sekret mukus itu ya. Kenapa? Karena virusnya replikasinya terjadi di paru-paru dan tubuh berusaha melawan dengan mengeluarkan sekret mukus itu. Akhirnya muncul riak itu atau dahaknya ya, atau sputum ya. Oh, nggak enak riak ya, sputum bahasa medisnya. Nah, ini juga ceritanya sama, sehingga dahak atau sputumnya produksi berlebih di sini otomatis kan harus dikeluarkan ya. Respon tubuh batuk. Nah, mengeluarkan sputum atau dahak ini kadangkala kan tidak semuanya tuntas ya, karena ada sebagian yang tertelan gitu loh ya. Kan ya kalian pasti pernah lah waktu ngeriak gitu, terus kemudian tersisa, terus ada sebagian kecil yang tertelan kembali. Nah, ini yang tertelan kembali ini ternyata karena tadi di sini udah ada aktivitas stadium dewasa ya. Ternyata telurnya ikut terbawa dahak, sputum, dan tertelan kembali ke saluran pencernaan. Nah, makanya kenapa kok bisa diperiksa dari saluran cerna sampel feses tadi kita nemu telur gitu. Apakah kalau kita periksa dahak juga ini juga bisa ketemu? Ya bisa, cuman kan kita enggak tahu orang ini batuknya kapan, terus sputumnya atau dahaknya keluar atau enggak. Terutama kalau hewan, kan susah kan, sewaktu-waktu kayak anjing kucing itu kan batuk sama muntah kan, vomit kan hampir sama ini behaviornya kan gitu. Nah, life cycle ya, jadi bisa ke inang definitif mamalia termasuk hewan kecil tadi, anjing kucing. Ini sama terjadi kerusakan berupa metaplasia, hiperplasia ya. Ini yang paling parah ya, pneumonia ini, bronchopneumonia. Jadi hampir sama dengan TB ya, TBC, Mycobacterium. Atau mungkin 11-12 lah sama COVID gitu ya. Tapi kalau ini kalau parah ya. Bisa lebihnya ini kalau masih akut gitu ya, cuma reaksi alergi dan demam. Nah, gejala klinis batuk kering, sputum, berwarna kecoklatan. Ya, normalnya kan biasanya ini putih kekuningan gitu ya. Ini kok coklat, makin kayak keruh gitu ya. Nah, ini kita curiga salah satunya ada infeksi paragonimus. Demam ini udah otomatis karena ada benda asing masuk. Dan kalau dibiarkan bisa merusak organ-organ yang lain termasuk ini ya, central nervous system.
Nah, ini salah satu contoh yang paling parah, sudah kronis gitu. Ini paru-paru dari hewan anjing, ya, small animal anjing. Ketika ya udah mati, namanya udah kayak gini ya. Ini bisa kalian bayangkan sakitnya kayak gimana, nggak bisa nafas dan makin migrasi ya hampir sama kayak kondisi kronis fasiola yang di hepar tadi ya, cuman ini di paru gitu. Nih tipikalnya paragonimus. Nah, kemudian dicek secara ini histopatologis, pemeriksaan juga sama, uji test kit, feses tadi ya, atau dari DAK sudah saya ceritakan tadi, atau mungkin molekular. Terapi, obat-obatan, dan pencegahan ini ya, frustasi tadi. Praziquantel jadi drug of choice. Oke, sistosomiasis ya, sistosoma ini juga zoonosis. Nah, ini cacing ini juga unik karena habitatnya pada ini ya, pada darah ya, darah terus vena porta gitu ya, terus mengalir ikut ke seluruh tubuh. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya, ada yang ini juga spesiesnya banyak, tapi 3 yang harus kalian ketahui karena patogen dan sering ditemukan. Mansoni, Japonicum, ya, dan yang unik lagi hematobium. Ya. Kenapa? Karena begitu masuk ke predileksinya darah tadi, yang hematobium ini larinya akan ke saluran perkemian, ya, sehingga dari sampel urin, ya, itu kita bisa temukan telurnya Schistosoma hematobium. Nah, kalau yang lainnya kan enggak, kan di pencernaan, kan gitu kan. Cek telurnya, cek feses. Nah, khusus hematobium tadi bisa di urin. Nah, ini ya, ini juga kosmopolit, ya, artinya global distribution di seluruh dunia. Ada beberapa laporan juga, termasuk Indonesia ya. Ini uniknya ini, Indonesia ini khusus kasus sistosomiasis sampai saat ini diketahui hanya terjadi di Sulawesi. Ya. Mungkin kalian ada yang dari Sulawesi. Itu sempat 2000 berapa kemarin? 2000 kalau enggak 16 17 ini sempat outbreak lagi ya. Dikenal dengan penyakit yang namanya Snell fever atau demam keong. Ini ternyata terjadi akibat ini ya. Yang pertama proliferasi dari Furcocercaria ya, di mana kalau kalian masih ingat life cycle-nya, Furcocercaria ini bisa langsung menembus pori-pori dari kulit, di mana mayoritas masyarakat di sana kan pekerjaannya juga petani gitu ya. Nah, kalau pada saat di sawah nggak pakai alas kaki, ini bisa terinfeksi dari situ. Dan kemudian dari ini penularnya tadi intermediate host-nya ya, siput air tadi ya. Terjadi dermatitis ini karena penetrasi lewat pori-pori kulit, ya kan, reaksi gatal itu ya, radang pada kulit. Pneumonia kalau pada jaringan nafas ya, terus ada gambaran eosinofil ya, peningkatan. Ini nanti detailnya bisa kalian baca ya, ini histopatnya. Terus penularannya ini juga drug of choice bisa menggunakan praziquantel. Ini kan ada beberapa pilihan, tapi drug of choice yang nomor 5 ini ya, praziquantel. Nah, praziquantel ini adalah tipikal anti-cestodosis ya. Sedangkan Schistosoma ini trematodosis kan gitu kan. Nah, cestod kan bukan cestoda, bukan cacing pita, tapi ternyata menurut hasil riset untuk Schistosoma ini lebih efektif praziquantel dibanding tadi ya, yang umum tadi albendazole, miridazole, mebendazole, levamisole gitu ya. Nah, ternyata untuk Schistosoma ini praziquantel ini yang efektif untuk mematikan cacingnya. Nah, diagnosanya juga sama, ada diagnostik, tapi sekarang lebih cenderung ke PCR semua ya. Pemeriksaan feses dan urin rutin, ini kalau ada urinasi berdarah ya, kita curiga salah satunya tadi ya, Schistosoma yang hematobium. Ya. Nah, ini beberapa intermediate dose-nya ya, tapi yang di Sulawesi tadi
itu masih ditemukan satu yang mendominasi, itu yang ini ya, Oncomelania ini ya, siput yang ini siputnya kecil ya, kecil sekali, makanya kalau ada transmit ke ternak atau di hijauan yang dimakan sapi kan enggak terlihat ini ya. Kecil sekali ya, paling setengah sampai 1 senti gitu ukurannya ya. Nah, pemberantasan siput, nah ini juga dipertimbangkan, tapi intinya kita lakukan pencegahan termasuk hindari kontak dengan air yang terkontaminasi tadi, terutama genangan air ya tadi ya yang di sawah. Tapi ya sulit kalau profesinya juga petani, tapi ya paling enggak tadi lah pakai alas kaki ya. Nah ini resikonya terutama juga terjadi ketika ada genangan air, sungai atau apa ya bekas sawah itu, terutama kalau dipakai bebarengan dengan sapi atau ternak yang lain. Ini kan transmitnya di sini kan, dari manusia sama ternaknya. Kenapa? Karena ya tadi furcocercarianya itu kan masuk free swimming ya, free swimming stage, sehingga masuk ke dalam pori-pori secara langsung itu bisa gitu loh. Nah ini siputnya kecil ini ukurannya, cuman 1 sentian itu tadi. Nah, atau gini ya, terutama anak-anak ini kan berisiko sekali, ya, imunnya belum stabil, masuk ke persawahan gini nggak pakai alas kaki ya sudah bisa terjadi penyakit. Nah solusinya ya tadi, ternak sekitarnya yang tipikal habitnya masyarakat seperti itu dicek feses rutin ya kan. Nah ini kan juga bisa transmit ke sini kan, hidupnya di sini intermediate hostnya. Nah oke, baik, itu tadi ya materinya sudah tersampaikan. Ini ada PR ya buat kalian, PR. Ini ada satu life cycle, trematoda ini mas ya, trematodosis maksudnya. Ini ternyata ya, hampir sama, butuh inang perantara satu nih siput, serkaria rilis, tapi ternyata terjadi perkembangan metaserkaria pada aquatic animal, ikan. Nah, artinya di daging ikan. Terus daging ikan termakan oleh, ini ada siluetnya manusia sama kucing. Ya. Siluetnya manusia sama kucing. Berarti dua-duanya menjadi inang definitif dan bisa terinfeksi. Nah, pertanyaannya, ya, penyakit apakah ini? Nah, ini harus kalian coba identifikasi ya. Ini memang trematodosis, tapi trematodosis yang mana? Ya, kalau tadi kan ada fasciolosis, paragonomiasis, sistosomiasis. Ini penyakit trematodosis yang mana? Tuh, nah, silakan apa namanya? Kalian baca, kalian browsing, ya kan? Kalau diskusi boleh nanti bisa by WA dengan saya. Atau mungkin kalau sudah nemu jawabannya, silakan kalian posting ya. Kalau pakai Instagram di story aja terus tag saya. Nah ini kira-kira kalian bisa nggak mengidentifikasi? Karena tidak semua trematoda itu semuanya menginfeksi case-nya di ternak, tapi ini kan kalau kucing kan pet animal gitu ya. Atau mungkin anjing juga bisa. Nah ini trematodosis yang mana ini ya? Yang jelas bukan dari 5 tadi, tapi ini ada yang spesifik, typical cycle-nya seperti ini. Nah ini ya namanya foodborne trematodosis itu tadi karena per oral gitu ya, lewat food ya, lewat makanan. Pokoknya foodborne transmission ya. Jadi trematodosis ya akibat trematoda ini tadi. Oke, baik, saya rasa itu saja ya, karena ternyata udah jam 9. Ini kita akhiri untuk perkuliahan topik pertama, yaitu trematodosis. Ya, ini gambar terakhir sistosoma ya. Sistosoma ini trematoda yang paling romantis, karena kalau kita cek pemeriksaan selalu ditemukan dalam keadaan berpelukan ya, yang jantan dan betina jadi satu ini kan ya. Itu apa namanya, seringnya ketemu sudah berkopulasi seperti itu. Karena uniknya sistosoma kan tadi dia trematoda tapi ada male sama female-nya kayak nematoda.
Baik, saya rasa itu mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita keluar dari kelas. Untuk praktikumnya minggu depan, ya kan? Tapi tetap kalian lakukan isi presensi di aula, ya. Tapi sesi pemberian praktikumnya di Helmintiasis ini di minggu depan, ya, terkait pemeriksaan lab kita yang sampel ini dulu, sampel feses gitu ya, topik sampel feses dulu. Monggo, barangkali ada yang bertanya atau ingin didiskusikan terkait trematodosis tadi. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu ya untuk pertemuan hari ini. Atau mungkin kalau nanti ada tapi baru kepikiran ya sudah nanti by WA saja. Jangan lupa ini ya, kembali ke laman e-learning, isi presensi, kuliah dan praktikum, ya kan? Ini udah start jam 9, udah waktunya, jadi biar kalian nggak terlambat. Untuk mata kuliah penyakit parasitik, topik pertama trematodosis, saya akhiri dulu ya. Silakan kalian belajar lagi ya. Jadi tidak terbatas pada buku ajar atau materi PowerPoint yang saya sampaikan. Silakan kalian bisa browsing sendiri. Diutamakan adalah terkait jurnalnya, ya, jurnal penelitian. Karena buku ajar dan buku atau e-book yang lain itu berkembangnya ya mungkin 5-10 tahun baru update gitu ya. Tapi kalau jurnal penelitian itu sudah spesifik per topik dan tiap tahun atau mungkin nggak sampai tahun ya, tiap bulan mungkin udah ada case baru gitu ya yang update. Nah, kayak contohnya kemarin saya juga sempat kaget nemu case ini di laporan jurnal itu Oxyspirura ya, masih ingat ya. Oxyspirura itu kan cacing cacing matanya unggas, poultry atau avian. Tapi ternyata itu sudah bisa zoonosis sekarang. Sudah ada case reportnya dan terbukti. Nah, maksud saya kayak gitu ya, supaya kalian ilmunya juga update. Tapi nanti kalau misal ada yang nggak paham, kembali lagi silakan bisa berdiskusi dengan saya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.